Oh, Oke, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 4. Perkenalkan, saya sendiri Hafizul Maulana Mufti, Anissa Rahman Rusyati, Puspita, Silauda Devi, dan Dewi Nurasa. Video tutorial kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan RStudio. Nah, RStudio ini itu sebuah software yang menggunakan bahasa pemrograman R yang dapat kita gunakan untuk menginput data berupa data statistik. Nah, itu langkah pertama dalam penggunaan RStudio ini, kita harus menjadikan tampilan awal dari RStudio ini menjadi 4. Yang saat ini baru 3, itu untuk menampilkan RScript, itu bisa kita klik file. New file. New file. Pilih yang paling atas, new file. Terus RScript. Nah, sekarang sudah menjadi 4 tampilan. Adapun fungsi dari masing-masing tampilan ini yaitu yang pertama, RScript itu berfungsi sebagai tempat kita memberikan perintah yang nantinya perintah tersebut jika dijalankan itu akan keluar hasilnya di R console sebagai bentuk hasil pemerintah pemerintah tadi. Dan pada tabel ketiga itu ada environment, itu nanti hasil berupa tabel itu akan muncul di environment. Dan yang di bawahnya itu yang keempat itu ada plots nanti. Plots itu berupa grafik dari data yang kita tabulasikan. Nah, adapun yang di sebelahnya itu ada package. Package ini itu berupa kumpulan fungsi-fungsi dari RStudio. Dan apabila ada beberapa fungsi mungkin yang tidak kita ketahui, kita bisa menggunakan help untuk mencari tahu apa fungsi-fungsi tersebut. Untuk help ini kita menggunakannya itu harus terkoneksi dengan internet. Baik, mungkin langsung saja. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Ayumi. Kepada Ayumi disilakan. baik, terima kasih kepada moderator. Untuk contoh penggunaan fitur pada RStudio ini yang pertama, itu kita bisa menggunakan fitur penambahan dengan menggunakan simbol tambah. Contohnya 5 ditambah 7. 7, lalu untuk hasilnya bisa kita kontrol enter. Dan selanjutnya, contoh yang kedua kita bisa menggunakan berupa fitur pengurangan dengan menggunakan simbol eh, min. Contohnya 3 dikurang 5, 3 dikurang 1, dan kita kontrol enter, dapatkan hasilnya 2. Nah, selanjutnya untuk menggunakan fitur, selanjutnya ada fitur perkalian, itu menggunakan simbol bintang. Contohnya 4 dikali 5. Yang akan mendapatkan hasil 20 seperti yang kita lihat pada bagian konsol di bawah ini. Lalu penggunaan fitur pembagian itu menggunakan garis miring. Contohnya 10 dibagi 2. Dan untuk hasilnya itu bisa kita lihat pada bagian konsol yaitu hasilnya 5. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ayumi atas penjelasannya itu mengenai bagaimana fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan serta bagaimana cara penggunanya pada RStudio. Untuk selanjutnya itu mengenai fungsi pengakaran dan lain-lain itu akan dijelaskan oleh Sheila. Pada Sheila disilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari pengakaran. Nah, untuk pengakaran ini bisa dicari dengan menggunakan rumus SQRT. Dengan mengetikkan SQRT, misalnya akar dari 64. Lalu akan muncul hasilnya yaitu 8. Selanjutnya, penggunaan fitur logaritma dengan menggunakan kode log dalam kurung angka.
maka akan muncul log dari 100 yaitu 4,6. Selanjutnya yaitu eh, penggunaan penggunaan apa namanya? Penggunaan combination, yaitu di sini kita menggunakan data eh, dari jurnal yang telah dipilih, yaitu mengenai jurnal mengenai pertumbuhan Staphylococcus pada media agar, darah manusia golongan O, AB, dan darah domba. Jadi kita masukkan data yang telah didapatkan, yaitu tadi itu ada jam lalu C, jam 24, 48, dan 72. Selanjutnya ini. Setelah itu apa nih? Jumlah koloninya, jumlah koloni. Tadi jumlah koloninya ada 3, yaitu 113, 104, sama 122. Nah, setelah itu kita buat juga senyawa esensial yang digunakan. Nah, untuk senyawa esensial ini karena dia itu tidak berupa angka, maka kita gunakan tanda kutip 2. Golongan darah O, eh, AB, sama domba. Domba. Dah. Selanjutnya yaitu penggunaan sort atau pengurutan dari data-data yang telah kita masukkan tadi dengan cara ketikkan sort sort dalam kurung nama yang telah kita buat tadi, jam nah aku nggak ada sort jam jam. Oh, udah deh. Selanjutnya sort lakukan pada ketiga eh, variabel. Hmm. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik.
Terima kasih Sila atas penjelasannya. Itu mengenai bagaimana cara kita menggunakan fungsi pengakaran, lock, dan juga fungsi swap. Untuk selanjutnya itu mengenai fungsi combine, min dan SD itu akan dijelaskan oleh Dewi. Pada Dewi disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya untuk fungsi combine sudah dijelaskan oleh Sila. Lalu selanjutnya yaitu fungsi untuk mencari nilai maksimum, minimum, dan min. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan minimum ini menggunakan kode max dalam kurung. Kita pilih jumlah koloni, lalu kontrol enter. Nah, didapatkan jumlah maksimumnya. Selanjutnya itu untuk nilai minimum, juga seperti yang di atas, jumlah underscore koloni, lalu kontrol enter. Untuk selanjutnya yaitu untuk min-nya juga seperti itu. Min, dalam kurung jumlah koloni, lalu kontrol enter. Nah, selanjutnya itu untuk mencari nilai standar deviasi dari suatu data menggunakan kode SD. Caranya juga sama seperti yang di atas, dalam kurung jumlah underscore koloni. Lalu kontrol enter. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Dewi atas penjelasannya. Nah, untuk penggunaan cara mencari max, min ini itu sangat simpel, seperti yang dijelaskan Dewi tadi. Untuk selanjutnya itu mengenai fungsi-fungsi yang lain, itu mengenai fungsi summary, data frame, dan plot, itu akan dijelaskan oleh Anissa. Pada Anissa disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu fungsi summary, yaitu kita bisa mengetahui ukuran pemusatan pada data yang kita miliki dengan caranya itu kita klik summary, lalu bisa kita masukkan jam ke berapa, lalu kita bisa kontrol enter. Selanjutnya maka akan keluar nilai minimum kuadran 1, nilai tengah, rata-rata, dan kuadran 3, serta nilai maksimalnya. Kita bisa melanjutkan ke summary untuk jumlah koloni. Dan lalu kita tekan Ctrl Enter. Nah, maka hasilnya akan seperti itu. Selanjutnya kita bisa mencoba untuk data frame dengan cara kita bisa mengklik, kita bisa membuat tabel, lalu data, frame dalam kurung senyawa esensialnya, jam ke, dan jumlah koloninya. Lalu Ctrl Enter, lalu di bawahnya tabel. Lalu kita Ctrl Enter kembali. Maka kita akan mendapatkan frame dari data yang kita miliki. Nah, selanjutnya yaitu mencari plot dari data yang kita miliki. Caranya dengan menuliskan rumus plot dalam kurung jam ke dan jumlah koloni.
Lalu kita klik Ctrl Enter. Maka akan keluar plot dari data yang kita miliki. Dari plot ini dapat kita ketahui bahwa pada jam ke-24 itu tuh jumlah dari koloninya yaitu 113. Lalu pada jam ke-48 itu jumlah koloninya 104, dan pada jam ke-72 itu jumlah koloninya ada 122. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Oke, menggunakan fungsi summary, data frame, dan plot. Nah, mungkin untuk video tutorial kali ini itu saja dari kami, dan juga mungkin ada penjelasan sedikit itu mengenai aplikasi RStudio ini. Dalam bidang biologi itu kita dapat menggunakannya sebagai software untuk pengolahan dan analisis data sekuen genomik, yaitu dengan menggunakan paket-paket seperti biokonduktor, dan pengolahan data ekspresi gen dari eksperimen RNA sekuen atau microarray, analisis variasi genetik antara spesies atau populasi, pengolahan data ekologi seperti biodiversitas, distribusi spesies, dan dinamika populasi. Dan juga kita dapat menggunakannya itu sebagai simulasi model matematika untuk proses biologis seperti pertumbuhan populasi atau dinamika ekosistem. Untuk lebih dan kurangnya kami dari kelompok 4 mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.